kasih sama dengan Allah. Bahkan dalam kepercayaan kita mengatakan bahwa sumber kasih adalah Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa tidak nyala ini kalau tidak terhubung dengan PLN? Tidak bisa. Atau terhubung dengan genset, atau dengan apa-apa yang lain. Itu artinya bahwa tanpa Allah, tanpa sumber kasih, ya kita otohan rontohan itu di sana pak pakai orang, tak mungkin bisa pakai itu. Ini tidak bisa nyala. Mui ahli apa di tambal ini? Mui ahli lampu sampai pawang lampu tidak akan nyala kalau tidak terhubung dengan yang namanya listrik. Begitu pun dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan menarik sekali untuk lebih jauh melihat susi untuk kepokadan ini. Ada tangan yang tidak kelihatan. Allah adalah kasih. Ada yang pernah lihat Allah dengan mata kepala? Tak mungkin lah. Tidak ada yang pernah melihat Allah dengan mata kepala. Tapi susi bangsa angin lah, bisa akan ditiru tuh angin. Tak bisa. Berarti saya tuh angin. Sama saya dan tiro. Setuju tidak kata? Tidak. Tapi kita bisa merasakannya. Kita bisa masa-masa Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lukas 2 dengan kisah para rasul 2 bisa pokoknya deh. Lukas 2 dengan kisah para rasul 2. Sama itu kitab Lukas soal kisah para rasul ditulis oleh orang yang sama yang namanya Dr. Lukas. Lukas 2 berbicara tentang kelahiran Allah. Kisah para rasul 2 juga berbicara tentang kelahiran Allah di dunia ini. Apa buktinya? Coba kita lihat Lukas 2 apa yang peristiwa berita terkenal dari dalamnya? Kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Allah secara badani. Bisa kira-kira setiro toh? Kalau lahir secara badani atau biologis, bisa lah. Setiro kita tema toh? Nah, kisah para rasul 2 berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kelahiran Allah secara rohani. Bisa kan tiro roh? Tidak bisa lah. Oh ya benar-benar dia tuh bisa apa kita? Bukan bisa tiro ya be. Namanya tuh bagi ngomong sing awal ya toh. Roh tidak bisa dilihat. Tapi bagaimana kita membuktikan? Bagaimana kita percaya? Bagaimana kita meyakini bahwa dalam kisah para rasul 2, dalam Pentakosta itu Allah lahir secara rohani? Buktinya adalah muncul yang namanya gereja. Jadi gereja menjadi apa? Gereja menjadi tanda kelahiran sekaligus kehadiran Allah di dunia ini. Dan di mana ada Allah, di situ akan muncul perkataan ketika ada orang mengenal Allah. Seperti Kejadian 33:10. Melihat mukamu serasa melihat wajah Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi melalui karyanya dalam diri orang yang tetap berserah kepadanya, maka Allah akan menyatakan dirinya dalam segala kegiatan-kegiatan kita, dalam keseharian kita. Dan hari ini kembali Allah menyatakan dirinya dengan jelas kepada kita semua melalui kedua anaknya, kedua mempelai yang dipakai, bahkan dipersiapkan bukan dalam waktu yang singkat. Saya mendengar, saya juga baru tahu ya beberapa hari yang lalu, rupanya Pak Pendeta soal ibu proponen masa saya buka Alexander. Saya mendengar informasi ini dari sumber asli, tidak melalui perantara. Ya kan melalui perantara, nak gua soal itu main kayak raku-raku nggak ada. Pak, ini sumber asli. Sekitar 10 tahun Bapak Ibu Saudara. Sekitar 10 tahun Allah mempersiapkan segala sesuatunya. Kuami mama anak, ikut anak, sebab akhir bodoh ke mama anak biasa. Dia merasa misi putus, setio. Tengokku, kayak setio tuh, action kerja sama dia. Tapi nadanya begitu tulus gitu. Memang kalau bergetar kadang, tapi itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang menghalangi Allah bekerja dalam
diri mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan to Yunani membilang nakwa da ayo tu kamatotoran lanli na tu kendalikan kita. Tergantung kita umpan atau gede. Ada dua kekuatan besar nakwa. Yang pertama lan bahasa Yunani nakwa pilos. Apa tuh pilos, teman-teman? Oh, teman-teman nasola Pak Pendeta nasola Proponente. Pilos itu apa? Cinta. Dan yang satunya yang namanya nekos. Apa itu nekos? Benci. Tugas cinta, karya cinta dinyatakan dalam persatuan, persekutuan, harmonisasi, kebaikan, kasih kalamar. Nah, yaitu sementara yang benci itu kerjanya apa yang membuat? Mencerai-beraikan, memisahkan, membuat pertengkaran di mana-mana dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tahu bahwa kenapa kejahatan, kenapa pertengkaran, kenapa perceraian bisa terjadi di pribadi gua? Karena di sana orang tidak menginginkan cinta, karena di sana orang tidak menginginkan kasih. Berarti apa, Bapak Saudara? Karena di sana orang tidak mengharapkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana terdapat kerinduan akan sang sumber kasih, kerinduan akan Allah, maka di sana akan terjadi kerukunan dalam Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita tetap hidup dalam Allah, berarti kita hidup dalam kasih. Tapi ketika saya menolak untuk hidup dalam kasih, berarti itu kemungkinan misalnya saya membawa diri saya kepada yang namanya nekos atau yang namanya benci. Ya, nekos atau benci selalu berusaha untuk mengobrak-abrik yang namanya kesatuan atau persekutuan. Tapi ketika orang tetap hidup di dalam yang namanya cinta itu, maka dia akan tetap selalu mengalami yang namanya cinta. Mereka akan mengalami saling pengertian, bukannya saling membenarkan diri sendiri. Dan itu pasti akan terjadi dalam sebuah yang namanya perkawinan. Kalau kita lihat kalau perkawinan pertama terjadi di dunia, Bapak Ibu Saudara, sama Eden juga. Dan langsung waktu pimpin berberkatan lagi. Dan yang menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu itu akan tolong itu terus. Jadi perkawinan yang pertama yang dipersaksikan oleh kitab suci ketika situasi belum ada dosa. Ini penting sekali. Belum ada dosa, semuanya masih bersih, semuanya masih suci. Karena itu dalam perkawinan itu banyak simbol-simbol. Mungkin beberapa yang lain nanti akan kita lihat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat di sana juga dijelaskan dalam naskah liturgis secara lengkap. Di sana dalam pernikahan kehendak Tuhan dinyatakan, keinginan Tuhan dinyatakan kepada manusia. Tapi ada tapinya. Ketika keluarga pertama terbentuk di Taman Eden, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Di sanalah pertama kalinya juga masuk yang namanya dosa. Dosa pertama masuk di dunia ini di mana? Dalam sebuah keluarga. Kenapa? Yang ini tiro-tiro, yang ini beladai, jadi yang ini pemarangai. Kita akan bisa menafsir bahwa kenapa iblis memilih keluarga? Sebab apa? Jelas itu. Iya, dia itu dosa pertama keluarga. Karena kau mengambil selain itu kampung. Anak-anak, cucu, dan semua keturunan pasti akan tercemar. Betapa
saudara-saudara. Tapi tunggu dulu. Dalam Yohanes, perkawinan di Kana sebagai tempat di mana Yesus pertama kali membuat mujizat. Di sana pun dinyatakan, disampaikan, diajarkan kepada kita bahwa mujizat yang pertama kali terjadi di dunia ini melalui Yesus Kristus dalam pembentukan sebuah keluarga. Jadi yang diperhatikan nih luar biasa itu. Nathanael ayat dosa pertama adalah keluarga. Dan yang pertama dia lakukan, dia benahi adalah memperbaiki sebuah keluarga. Kenapa bisa Yesus hadir di sana? Jadi tapi marahnya itu alasannya itu di apa? Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke sana. Artinya pemandalan itu. Apakah setiap perkawinan? Apakah yang dialami hari ini? Yesus pun diundang. Sebab biasa ke Papua ada acara-acara, undangan-undangan dan lain-lain. Tapi yang paling penting biasa di kalau baik, itu tuh mengundang Yesus untuk hadir dalam pembentukan rumah tangga ini. Ini yang paling penting. Karena tanpa Yesus, itu artinya tanpa Yesus berarti kita tidak menghadirkan, kita tidak mengundang, kita tidak merindukan kasih dalam sebuah rumah tangga kita. Tetapi ketika kita mendahulukan Dia, maka yang terjadi adalah Dia akan terus menguatkan kita, membentengi kita dalam kepercayaan kepada Tuhan, dalam jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Dia menjadi kekuatan dalam hidup kita. Banyak lamunan bagaimana berbahagia tiap rumah tangga dan seterusnya. Apa yang membuat rumah tangga itu berbahagia? Ketika Yesus yang menjadi kepala dalam keluarga. Kenapa berbahagia? Karena Yesus adalah sumber kasih. Ketika Yesus tetap menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga kita, maka segala sesuatu yang akan kita lakukan akan senantiasa memperlihatkan kehadiran Allah dalam hubungan kita. Maka hambatan-hambatan apapun itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk terus hidup mengalami kasih-Nya. Itulah iman. Iman yang harus dipegang teguh. Oh, beda sesiap dan siapa keadaan kita silu usulan duit. Apa itu iman? Iklan bahasa Arab, kena bahasa Korea, kini tanda-tanda baca biasa dulu batu tekanan dan tukar susi maro, ini maro, nadiala itu komando menjadi maro. Oh ya tulang bahasa Arab tu iman menarik tu. Ini luar itu tanda bahasanya. Ini bahasa pertama iman. Di luar itu tanda-tanda bisa menjadi imun. Apa itu imun? Ya, oh ya tanda corona, masa-masa corona dia sekarang ini. Nggak tahu apa. Namanya kan lagi corona terpapar virus. Kalau imun kuat, tidak salah. Jadi iman dirubah tanda bacanya menjadi imun, dirubah atau menjadi aman, dirubah atau menjadi amin. Jadi iman yang sejati itu mengandung 4 hal. Iman percaya kepada Tuhan, percaya kepada sesuatu yang kita percayai sebagai kekuatan tertinggi terbesar dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berarti apa? Kita akan memiliki imun yang kuat, sehingga kita akan selalu merasa aman dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya orang yang terus memberi diri hidup kepada Tuhan dalam kasih Tuhan akan senantiasa mengatakan amin untuk segala sesuatu yang terjadi. Kalau kita lihat dalam naskah liturgis sekarang mengulang jelas dibuka dalam, kamu akan menghadapi pergumulan dalam perkawinan. Perkawinan atau kinaan berdasarkan firman Tuhan. Perkawinan itu bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang gagal di dalam perjalanan, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan.
Di dalam perjalanan itu kita membutuhkan sarana untuk sampai kepada tujuan. Si Bang Siang Nina, coba bayangkan Pak Pendeta dan Ibu Proponen waktu dari Tepau tadi ya dari Tepau ya. Bayangkan kira-kira apa ya tindakan yang akan diambil ketika mobilnya macet. Berusaha untuk memperbaiki supaya bisa sampai ke tujuan. Perkawinan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Mungkin dalam perjalanan kita seperti memakai mobil ada pergumulan. Batu mau raka, batu tampuk bensinnya. Pilihan yang paling bijak adalah memperbaiki mobil itu, memperbaiki kendaraan itu, bukannya mengganti kendaraannya. Ini berbeda sekali. Sahabat, saya nggak mau mengganti kendaraan. Jadi perkawinan itu justru kalau ada pergumulan dalam pergumulan itu justru menjadi cara Tuhan untuk membentuk kita. Sahabat, dibuat. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apa artinya saudara-saudara terkait dengan pergumulan? Pergumulan adalah cara yang diizinkan Tuhan supaya kedua orang semakin menyatu dalam saling pengertian. Makanya saya katakan tadi, dalam pergumulan yang paling penting adalah pengertian. Tanpa pergumulan, saling pengertian akan sulit kita alami. Tapi ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa ketika rumah tangga diperhadapkan pada pergumulan, biasanya juga tidak jarang yang dilakukan oleh suami dan istri adalah berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Ketika pilihan itu yang diambil, maka pergumulan itu tentunya akan semakin besar. Tetapi ketika kita tetap berada di dalam Tuhan yang senantiasa mengerti segala kekurangan kita, maka apa yang terjadi sudah sangat jelas. Dari pengertian itu kita belajar untuk apa? Untuk semakin mengalami penyatuan dalam rumah tangga. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, secara khusus kepada kedua mempelai, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan bukan hanya kepada kedua mempelai ya, tetapi kepada kita semua. Firman Tuhan menyapa kita semua, mempertanyakan kepada kita semua, apakah kehidupan rumah tangga kita itu senantiasa dibangun di dalam kasih Tuhan. Dan apakah ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga kita, apakah Tuhan yang selalu mengendalikan kita? Apakah cintanya yang selalu mengarahkan kita? Atau justru kita mengharapkan hal-hal lain? Apalagi salah satu pergumulan bagi kedua mempelai kan jelas ya, keduanya hamba Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Tentunya itu juga menjadi pergumulan bagi kedua mempelai, khususnya dalam hal tempat tugas. Dan kita bersyukur hari ini sampai hari ini ya, keduanya berada dalam wilayah pelayanan yang sama, tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan merindukan hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan. Nakwa tokina, ketika kita tidak menginginkan sesuatu dalam hidup kita, tapi sesuatu itu tetap datang, itulah yang namanya salib. Setiap orang punya salib, dan salah satu salib pelayan adalah penempatan tugas. Karena itu kepada kedua mempelai, firman Tuhan hari ini mengingatkan dengan penuh kasih bahwa apapun keputusan Tuhan, ketika kedua mempelai tetap percaya, itu berarti apa? Tidak akan ada yang dapat memisahkan kedua mempelai, sekalipun terpisah oleh jarak. Namun kasih Tuhan akan senantiasa mempersekutukan kalian. Begitupun kita semua. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di tempat ini adalah karya Roh Kudus untuk menjadi saksi cintanya yang diwujudkan melalui kedua mempelai. Karena itu, mari dengan penuh penghayatan sebagai saksi bagi Tuhan, bersama-sama kita menghayati cinta Tuhan yang diwujudkan dalam peneguhan dan atau pemberkatan perkawinan kali ini. Kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kepada kedua mempelai, saudara Dalvin dan saudari Lia, saya persilakan berdiri. Kepada mempelai laki-laki, saudara Dalvin Pakanda, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Kepada mempelai perempuan Aprilia Sulu, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah senantiasa dimuliakan. Sebab itu, saudara Dalvin Pakanda dan saudari Aprilia Pasulu, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Dipersilakan kepada kedua mempelai untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat. Dengarkanlah, hayatilah, dan responlah pertanyaan ini kepada kedua saudara. Saudara Dalvin Pakanda, mengakui engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya, keluarga, segenap keluarga dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudari Aprilia Sulu yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam,
dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Saudara Dalvin Pakanda, apa jawab saudara? Saya Dalvin Pakanda mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Aprilia Suluk yang tangannya saya pegang menjadi istri saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Kiranya Tuhan menolong saya. Syukur kepada Tuhan. Selanjutnya, Saudari Aprilia Suluk, mengakukan engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Dalvin Pakanda yang tangannya engkau pegang untuk menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suamiku. Saya Aprilia Suluk mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan, keluarga dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Dalvin Pakanda yang tangannya saya pegang menjadi suami saya. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Kiranya Tuhan menolong saya. Syukur kepada Tuhan, karena kamu berdua sudah menyatakan janji pengakuan kepada Tuhan yang disaksikan oleh segenap keluarga dan jemaatnya sebagai saksinya. Maka taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi, oleh manusia. Orang tua, saudara-saudara, jemaat Tuhan, tidak akan memohonkan berkat untuk kedua mempelai. Saya persilakan kedua mempelai berdiri, maaf sujud di hadapan altar Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri. Kita mohonkan berkat untuk kedua anak kekasih kita, kedua mempelai yang hari ini mengalami sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Kita menyanyi dari Mazmur 134 ayat 3, Tuhan haleluya.
Kedua mempelai dipersilakan saling berhadapan. Silakan kepada mempelai laki-laki untuk membuka cadar mempelai perempuan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di sini kita melihat ada 2 buah cincin. Cincin ini melingkar tanpa awal dan tanpa akhir, menjadi simbol keabadian yang dianugerahkan Tuhan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan di sana hadir menyatakan cintanya yang tidak terbatas. Dan melalui perkawinan hari ini kedua saudara kita, Tuhan mau menyatakan itu, bahwa melalui cincin ini mereka dan kita semua akan menghayati bahwa perkawinan yang dibangun, rumah tangga yang dibangun di atas Tuhan akan senantiasa menghasilkan rumah tangga yang mengalami keabadian cinta. Lalu bahannya terbuat dari emas sebagai simbol, sebagai tanda kemurnian. Demikianlah cinta Tuhan yang bahkan melampaui emas. Dan itu pun dikaruniakan kepada kedua mempelai hari ini, agar cinta mereka senantiasa suci sebagaimana cinta Tuhan pada mereka berdua. Ketika kalian, Dalvin dan Lia, saling memakaikan cincin ini, doa kami kiranya cinta kasih kalian berdua akan abadi dalam kemurnian yang menyatu selamanya. Allah yang penuh kasih biarlah memberkatimu, biarlah dengan berkatnya mereka mengenakan cincin ini sebagai simbol kasih dan kesetiaan satu terhadap yang lain, sebagaimana janji mereka hari ini. Karena itu, kepada pengantin perempuan saudari Aprilia Suluk, kenakanlah ini, cincin ini kepada Dalvin suamimu sebagai tanda cintamu kepada-Nya. Dalvin, cincin ini aku berikan dan pakaikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih dan kesetiaanku kepadamu. Kepada mempelai laki-laki Dalvin Pakanda, kenakanlah cincin ini kepada istrimu Aprilia Suluk sebagai tanda cintamu kepadanya yang dibangun di dalam Tuhan. Aprilia, cincin ini aku berikan dan pakaikan kepadamu sebagai tanda cinta, kasih dan kesetiaanku kepadamu. Silakan kedua mempelai bertukar tempat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mempelai tetap berdiri. Kepada kedua mempelai, melalui firman-Nya hari ini yang disampaikan kepadamu, Tuhan menyampaikan bahwa apa yang kalian alami hari ini
begitu banyak orang-orang yang berkorban untuk kebahagiaan kalian berdua. Hari ini waktunya kalian menyatakan terima kasih, mengucapkan terima kasih, sembari minta maaf kepada orang tua. Jika ada hal-hal yang tidak selayaknya kalian lakukan kepada, nyatakanlah syukur kepada Tuhan melalui ungkapan terima kasih, penghormatan kepada orang tua. Silakan. Kepada kedua mempelai, semuanya diingatkan bahwa perkawinan Kristiani, rumah tangga Kristiani merupakan citra atau gambar Allah, di mana orang akan menyaksikan kemuliaan Allah melalui sebuah keluarga. Dan sebagai simbol penyerahan tanggung jawab dari majelis gereja, juga menjadi tanggung jawab keluarga Kristen untuk terus menjaga keluarga mereka agar senantiasa menjadi citra bagi orang lain sekaligus bagi anak-anak kelak. Maka majelis gereja akan menyampaikan, menyerahkan surat nikah dan Alkitab kepada kedua mempelai. Seluruh majelis gereja dan bahkan seluruh warga gereja Toraja Jemaat Rantikata mengucapkan selamat bagi kedua saudara dan selamat bagi seluruh keluarga atas pemberkatan perkawinan yang boleh diterima oleh kedua saudara hari ini. Kami majelis gereja Toraja Jemaat Rantikata akan memberikan Alkitab sebagai pedoman di dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Tuhan telah karuniakan hari ini. Juga kami akan menyerahkan surat pemberkatan perkawinan kepada kedua saudara. Saya bacakan kutipan surat perkawinan. Surat perkawinan Gereja Toraja Anggota
KPG nomor 06 garing SP garing JK garing 4 Romawi garing 2026. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Pada hari ini Sabtu tanggal 18 April tahun 2026 di Jemaat Rantikan 4 April tahun 2000 di Bitung, Kabupaten Kota Bitung, dengan saudari Aprilia Sulu, lahir tanggal 22 April 2001 di Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Buntao 18 April tahun 2026, Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantikata, Ketua 1 Anita Penatua Anita Pakankan SPK, Sekretaris Penatua Amsal Yerone SE. Pemberkatan perkawinan dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Margasiso STH MPhil bagi kedua saudara untuk menerima. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk karya Allah yang dinyatakan dari kita semua hari ini. Kita bersyukur, dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan Engkau, kami bersyukur kepadamu sebab hari ini telah bertemu dalam kasih saudara kekasih kami David dan Lia, untuk mengalami supaya mereka memegang teguh janji perkawinan mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, merespon kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua secara khusus kepada kedua mempelai. Mari kita bermasmur dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, janganlah
dan lanjut usia. serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Berikanlah itu kepada dirimu, tuliskanlah itu pada lawang hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri, Akuilah Dia dalam segala lakumu. maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Allah dengan hartamu, Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. dan bejana pengerahanmu akan melimpah dengan air buah. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai buah iman kita kepada Tuhan dan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga mengingatkan kepada kita, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermasmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang mana bukan tahan berperang, di surga yang kekal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar
dipersilahkan puji-pujian dari mempelai. Rahmat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. kini aku serahkan serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Orang tua saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita satu dalam iman, pengharapan dan kasih dalam Yesus Kristus, kita satu dalam syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Secara khusus kami mensyukuri cinta-Mu yang Kau nyatakan oleh karya Roh Kudus melalui pemberkatan perkawinan hari ini. Kedua mempelai menjadi bukti nyata berwujud secara khusus dan kami persaksikan sebagai jemaat. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami terus berdoa untuk segenap orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga perwujudan kasih hari ini dimungkinkan untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk kedua orang tua dari kedua mempelai. Kami berdoa untuk kedua rumpun keluarga dari kedua mempelai. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan mereka berkarya masing-masing di jemaat Tuhan. Juga kami berdoa untuk segenap majelis gereja di jemaat Silo maupun di jemaat Rantai Kata ini. Kami berdoa
Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka dalam segala tugas dan kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami tak lupa bertemu dalam doa segenap orang tua kekasih di jemaat Tuhan di tempat sementara dirawat di rumah sakit ini. Kami berdoa untuk nenek kasih nenek Rudi yang hari ini dirujuk pada tanggal 22 di Makassar. Kami bawa semuanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Segenap upaya yang dilakukan oleh keluarga dan campur tangan medis, Tuhan kiranya memakai semuanya itu, bahkan melalui rencana Tuhan yang tak terselami bagi kami. Kami bawa memberkati, menjaga kami dalam semuanya itu, dalam semua rangkaian kegiatannya Tuhan. Biarlah cinta Tuhan senantiasa bersinar, memancar bagi kami semua, dan kami menghayati cinta itu dengan ungkapan syukur hanya kepadamu. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, roh jahat. Biarlah kasih Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, Roh Tuhan berkuasa atas kami dalam seluruh rangkaian kegiatan hari ini, bahkan dalam seluruh rangkaian kehidupan yang Tuhan terus percayakan pada kami semua. Terima kasih Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk menyatakan buah iman kami melalui persembahan syukur. Berkenanlah atas semuanya itu ya Tuhan. Berkati tangan dan masa depan kami di waktu yang akan datang. Kami bawa, kami percayakan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan menuntut menyertai kami. Dengarkanlah ya Tuhan, sambut dan jawablah kiranya Tuhan. Semuanya ini kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Sang Kepala rumah tangga bagi kami semua. Amin. Orang tua dan saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita berdiri sebagai tanda bahwa kita membuka diri kita untuk menerima keputusan dan berkat dari Tuhan. Sembari kita bersedia diutus dan menjadi berkat bagi Tuhan di dunia ini. Dengarkanlah petunjuk hidup bala takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Kasih Allah. Pergilah menjalani kehidupan yang Tuhan terus karuniakan kepadamu. Biarkanlah Roh Kudus berkarya dalam hidupmu untuk menyatakan cintanya dalam seluruh kehidupanmu. Dalam semuanya itu Tuhan mau menyatakan berkat bagi kamu semua. Terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita bersama-sama menyanyikan pujian kasih Allah pengikatnya bagi kita umatnya sebagai pujian penutup kita dalam ibadah kita pada
Klasis Mentau mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh hidup baru bersama dalam rumah tangganya. Kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Habis berdoa nanti setelah Majelis. Di samping saja, Bu. Di samping. Dikasih samping saja. Serong. Dapat Ibu, dapat semua. Halo, ya. Dapat. Sebelah sini lagi Pak, Tabe. Satu orang di sini Pak, satu orang di sebelah sana. Ya. Rapat kami.
Rapat masuk belum? Rapat. Lagi. Mbak Mirin. Oke, di sini 1, 2, 3. Lama ya, thank you. Daripada dapat ibu Tina. Seperti ini. Ayo orang tua silakan. Tolong ambil. Ya, ibu buat. Agak cepat sih karena Ya, kalian ya. Kita video laban. Wih. Wah, parah. Oke, di sini ya. 1 siap. 1, 2, 3. Senyum, tahan masih 1, 2, 3. Masih di sini. Oke, gantian boleh dulu sebentar. Senyum sedikit. Ya, jangan ya. Tahan masih. Oke, boleh gantian. Siap, senyum dari sini 1, 2. Saudara-saudara, Boleh satu kali. Oh iya, satu kali. Ya. Mana itu? Event dari sana. Mana itu? Sarero kamu. Sarero kami. Satu kamu nanti. oke, dari sini 1, 2, 3. Masih video tahan. Oke. Bertiga dengan Ipan dulu bertiga dengan Indo. Oke, siap. 1, 2. Tahan masih. ayo mandi. Oke. Oke, 1. Siap. Oke, kan? Oh,
Cepat. Berapa komisi datang? Oke, sudah. Oke. Minum kok. Kalau lambat datang Ibu sekali sama ibu sampai cepat. Ibu ayo. Nanti di atas mainnya di atas di atas. Mas, ini cepat. Tolong cepat-cepat ya, kita mau butuh. Sini enak. Oke, siap. Dari sini 1, 2. Tangan masih. Coba. Oke, boleh geber Mas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi. HP. Ya sudah cepat. Oke, siap. 1, 2. Boleh gaya bebas nih. 1, 2, 3. Tahan masih ada video. 1, 2, 3 gaya bebas. Oke deh. Udah cepet kan? Nanti kami ada mereka. Tidak mama, tidak ada. Tidak mama, tidak ada sama saya. Oke. Yuk, boleh Yuk. Ben, udah. Sini nggak aja. Nah gitu memang tadi. Sama kok tidak lupa. Ya sudah lah, Iya. Iya. Karena kalau mau ini kami kan, ya. Sangalat TV. Sangalat TV. Apa namanya? Sangalat TV. Apa? Sangalat TV. Sangana. Sangalat. Foto dulu, before. Geser ke sini sedikit. Senyum ya, berdua senyum. Nah, gitu. Oke. Dan yang tahu sambil jalan, saling lihat ya. Teman tidak. Jalan sambil berdua, jalan berdua. Betul, Leva. Tiga, jalan. Boleh saling lihat, jalan saja. Noleh kiri kanan, boleh. Iya, gitu. Oke. Oke, guys.
langsung keluar. Oke, sampai jumpa. Terima